Perang dingin di dua lembaga besar, yaitu kejaksaan dan kepolisian, terlihat sudah selesai dengan perdamaian dan bagi kaflingnya jadi jelas. Sebelumnya dulu juga ada perang antara KPK dengan kepolisian yang sama, akhirnya KPK berhasil ditaklukkan dengan kendali KPK saat ini ada di polisi. Kalau bagi-bagi kafling itu dijelaskan, KPK itu menarget korupsi pejabat, baik pejabat pusat maupun daerah, dan tapi dipilih tebangnya atau tebang pilih lebih ke partai tertentu yang ditarget, kecuali korupsinya udah kelewat batas. Jadi partai berkuasa pun bisa diambil KPK, itu kaplingnya. Kemudian korupsi pejabat dan oligarki yang hitam, yang bermain-main dengan hukum untuk menumpuk kekayaan, dikejar oleh kejaksaan dan kepolisian melalui Korps Pemberantasan Korupsi. Dan disinilah seakan rebutan kapling itu terjadi. Bayangkan ada yang sudah deal dengan coklat tua, tapi tetap dihajar oleh coklat muda korupsinya. Ya dia repot lah. Lalu ada juga yang dilindungi oleh coklat muda, tetap aja diambil atau dicokok sama coklat tua. Inilah hal yang jadi rebutan kafling secara logika. Kalau hanya coklat muda yang main kan enak. Yang nggak nurut baru dibawa ke coklat tua. Kalau nurut belahannya ya disettle di luar court atau diselesaikan di luar sidang. Dan ini yang paling banyak, settle di luar sidang. Jadi pas masuk ke sidang atau dibawa ke coklat tua, itu sama coklat tua ya masih diperes lagi. Tapi kan biasanya udah kering. Jadi daripada nunggu kering, ya sikat aja duluan waktu masih basah. Dan inilah yang terjadi ketegangan antara dua pejabat berbaju coklat tua muda itu. Dan kapan ini semua terjadi? Ini baru 5-7 tahun terakhir ini aja kejadiannya. Dulu mah nggak ada begini-beginian. Kenapa terjadi? Karena memang sang mantan dulu memberikan keleluasaan agar para penegak hukum bisa memainkan hal ini. Awalnya untuk memegang bijinya para pejabat. Dan dia berhasil. Banyak pejabat yang pendosa yang tidak jadi diproses asal nurut pada arahan sang mantan yang ingin berkuasa selamanya. Libidonya adalah berkuasa selamanya. Ingin dipuja selamanya. Center attention-nya harus dia. Kalau nggak pusing dia. Kalau membangun, terlihat membangun ya. Itu hanya flexing kok untuk pamer ke rakyat agar disukai rakyat. Jadi harus ada jalan-jalan kemana-mana, pamer-pamer, peresmian ini. Jadi terlihat kerja. Tapi libidonya adalah berkuasa. Sesungguhnya apa yang dilakukan adalah sangat merusak dalam proses menuju berkuasanya tadi. Tidak ada meritokrasi di bawah dia. Tidak ada pejabat yang benar berjuang untuk rakyat. Hanya ada bagi-bagi kue jabatan dan bagi-bagi uang rakyat melalui proyek-proyek yang tidak menghasilkan return investasi apapun untuk negara dan rakyat, tapi populer. Jadi kalau didetailkan apa sih yang dia lakukan? Begini penjelasannya. Bayangin ada seorang pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi awalnya, melalui cara yang benar, melalui partai, dengan dukungan sistem politik, sampai akhirnya dia berkuasa. Kemudian perlahan dia membunuh demokrasi. Bagaimana cara membunuhnya? Cara membunuh demokrasi itu nggak pakai kudeta, nggak pakai senjata, tapi pakai cara yang legal. Menggunakan undang-undang yang sah, bergerak senyap tanpa suara, dan rakyat baru sadar ketika semua sudah terjadi. Semua pola itu dikenal dengan istilah autokratik legalism. Itu berasal dari dua kata, yaitu auto artinya sendiri, kratik artinya sistem kekuasaan. Jadi kalau terjemahan bebasnya adalah berkuasa sendiri. Dalam menggunakan legalism artinya menggunakan hukum sebagai alat. Ini adalah strategi politik di mana penguasa menggunakan instrumen hukum yang sah seperti konstitusi, undang-undang peradilan, dan pemilu untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya untuk menekan oposisi dan tetap mempertahankan tampilan demokrasi. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Jeffrey Corrales, seorang ilmuwan politik Amerika di tahun 2015, yaitu cara berkuasa autokratik legalisme ini yang pertama adalah menggunakan hukum sebagai senjata, memanfaatkan undang-undang untuk melegalkan tindakan yang sebenarnya anti demokrasi. Yang kedua adalah merubah konstitusi untuk bisa memperpanjang masa jabatan, seperti menghapus batas periode dan memperluas wewenang eksekutif. Perubahannya dilakukan secara prosedural dan sah melalui lembaga-lembaga legislatif. Pola ini hampir aja terjadi di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu ketika ada wacana memperpanjang jabatan presiden, untung aja nggak jadi. Berikutnya adalah mengendalikan lembaga peradilan yang dikuasai untuk bisa menentukan putusan-putusan hukum yang sesuai dengan selera penguasa. Ini dilakukan dengan cara mengisi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang loyal kepada para penguasa. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia. Jadi bayangkan manusia seperti dalam video ini itu nggak akan pernah bisa dapat tempat jadi hakim karena beliau nggak bisa kebeli. Coba nonton videonya. Inilah hakim yang berani memvonis mati Verdi Sambo. Tapi ironisnya, nasibnya justru berakhir tragis karena ditolak mentah-mentah oleh DPR RI saat mencalonkan diri jadi Hakim Agung. Masih ingat dengan Alimin Ribut Sujono?
Pada Februari 2023, publik bersorak saat ia tanpa ragu menjatuhkan hukuman mati kepada Jenderal Bintang 2. Rekam jejaknya tak main-main, ia juga pernah memvonis mati sindikat 10 ton narkoboy. Tapi keberanian itu seakan tak ada harganya di panggung politik Senayan. September 2025, Alimin maju sebagai calon hakim agung. Ia sudah lolos seleksi ketat Komisi Yudisial. Namun, saat uji kelayakan di Komisi 3 DPR RI, ia dicecar habis-habisan soal filosofinya mencabut nyawa orang. Alih-alih mencari aman, Hakim Alimin berdiri tegak. Ia menegaskan hukuman mati adalah hasil perenungan mendalam demi negara. Dan apa hasilnya? Pada pleno 16 September 2025, fakta menggemparkan terjadi. Hakim penakluk Sambo ini mendapat 0 suara. Tidak ada satupun fraksi DPR RI yang memilihnya. Dan ia resmi kandas menjadi hakim agung. Fakta ini menjadi bukti pahit bahwa keberanian dan integritas murni seringkali mati kutu saat berhadapan dengan tembok politik Senayan. Pada saat lahir keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengatur tentang batas usia capres dan cawapres, dan putusan MK ini telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Berikutnya yang terakhir adalah mengatur proses pemilu, di mana pemilu tetap dijalankan secara legal tapi nggak adil. Pemilu tetap diselenggarakan tapi aturannya dibuat sedemikian rupa agar menguntungkan penguasa. Berikutnya, untuk mengendalikan rakyat adalah membatasi kebebasan sipil dengan cara membuat undang-undang yang membatasi kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kita sebagai rakyat harus memahami pola permainan semacam ini. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah dari bahaya permainan ini terjadi lagi? Intinya adalah bagaimana caranya agar hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi, dan yang udah terjadi pun bagaimana kalau itu dirubah. Sahabat, ditunggu idenya, saran, dan komennya. Peace. Take it off.